Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Wala ini saya melaksanakan perkuliahan secara online ya dengan menggunakan media Zoom karena kondisi saya setelah 2 hari kena hujan terus agak nggak enak gitu ya. Jadi saya putuskan untuk tetap di rumah hari ini tapi tetap sambil kerja. Materi kuliah kedua sudah saya sampaikan di e-learning. Kuliah kedua dilaksanakan secara asinkron. Video pembelajaran kuliah kedua juga sudah saya upload di e-learning, jadi silahkan nanti disimak, videonya. Kemudian kalau sudah untuk tahu apakah mahasiswanya paham atau tidak, silahkan mengerjakan kuis yang sudah disiapkan ya. Nah, hari ini kita akan masuk kuliah ketiga. Tetapi sebelumnya saya akan mereview kembali, eee, materi kuliah kedua yang sudah, saya upload ya tadi kemarin bahannya di e-learning. Sebentar, kok dia nggak muncul PPT-nya? Kuliah kedua, tuh, kuliah kedua, eh, Nah ya, ini adalah materi kuliah kedua yang dilaksanakan secara asinkron terkait dengan paradigma ekonomi kelembagaan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, inti dari kuliah kedua ini adalah, kenapa ekonomi kelembagaan itu muncul. Jadi sebetulnya, pertama kalau kita lihat dari materinya, yang atas ini adalah ilmu ekonominya klasik gitu ya, tetapi ternyata ilmu ekonominya formula, ekonomi klasik yang biasa dipakai itu ternyata nggak bisa menyelesaikan, persoalan ekonomi yang muncul di Amerika Serikat waktu itu, dan ternyata diakui bahwa sebetulnya yang tidak masuk, yang belum masuk, yang menyebabkan ekonomi tidak bisa selesai itu adalah, belum adanya pertimbangan terkait dengan struktur kekuasaan atau, kalau kita bicara lebih rinci tentang struktur kekuasaan itu adalah instrumen dalam ekonomi kelembagaan, ya. Lalu, apa saja model-model struktur kekuasaan yang dibahas itu adalah kelembagaannya seperti apa, ada kebiasaan, ada aturan, ada perkembangan, dan ini sebetulnya sudah banyak dibahas oleh Pak Edwin dalam 4 kali perkuliahan untuk kelembagaannya. Nah, Eee, ada beberapa hal juga yang ternyata ditentang oleh, ekonom-ekonom ekonomi kelembagaan terhadap apa yang disampaikan ekonomi klasik. Yang pertama, ekonomi klasik itu selalu mengatakan bahwa pasarnya homogen, kemudian, gampang untuk keluar masuk pasar ya. Jadi, kemudian sebentar saya cari dulu materinya. Lalu, pasar itu terjadi karena motif-motif ekonomi. Nah, itu yang menyebabkan ternyata, ekonomi berjalan menjadi tidak efisien. Jadi sebetulnya ekonomi kelembagaan mengatakan bahwa pasar itu sebetulnya tidak seragam. Nah, kalau di klasik itu kan dia nggak melihat bahwa, individu itu ketika mengambil keputusan, pertimbangannya tidak hanya harga, tidak hanya pendapatan, tapi ada pertimbangan sosial budaya yang juga, mempengaruhi dia mengambil keputusan. Sehingga ekonomi kelembagaan itu menolak bahwa pasar itu seragam. Jadi kita nggak bisa keputusan ekonomi itu diambil secara bersama gitu, bahwa artinya, selalu harga yang jadi keputusan, selalu keuntungan yang jadi keputusan, enggak. Jadi menolak, tentang konsep keseragaman pasar. Ya itu yang ditentang oleh ekonom-ekonom ekonomi kelembagaan. Jadi ekonomi kelembagaan itu mengatakan bahwa dalam mengelola ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh perilaku individu dan perilaku antar individu. Nah, perilaku antar individu inilah sebetulnya yang nantinya akan melahirkan kelembagaan ya. Karena hubungan antar individu itu yang membangun kelembagaan. Jadi nggak bisa gitu kita mengatakan bahwa pokoknya kalau harga turun demand-nya naik, pasti seperti itu, enggak. Karena di dalamnya ada perilaku individu dan perilaku individu itu sangat spesifik ke per orang. Nah, itu yang salah satu yang muncul, dari ekonomi, kelembagaan. Nah, realitas selama ini yang terjadi apa?
yang terjadi selama ini adalah ketidakstabilan data ekonomi. Jadi data ekonomi itu kan naik, turun, berubah sangat cepat gitu. Padahal datanya tidak stabil, tetapi kita kemudian menjadikan atau mengeneralisasi data itu menjadi untuk memprediksi kondisi yang akan datang gitu. Sehingga memang kemampuan eee teori ekonomi klasik dan neoklasik dalam meramalkan kondisi ke depan, menurut ekonom-ekonom kelembagaan itu menjadi tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Salah satunya karena dipengaruhi oleh ketidakstabilan data perilaku tadi. Sementara dalam, eee, ekonomi neoklasik atau ekonomi klasik, data perilaku ini sama sekali tidak dilihat. Jadi kebiasaan, adat, norma, bagaimana, spesifikasi atau bagaimana setiap individu itu sangat khusus dalam berperilaku tuh nggak dilihat. Akhirnya apa? Ekonomi-ekonomi, yang dianut oleh kaum klasik dan neoklasik itu mempunyai kemampuan prediksi yang rendah. Karena itulah muncullah evolusi sehingga muncul ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan itu memandang ekonomi itu sebagai sesuatu yang lengkap, tidak hanya keputusan kuantitatif saja, tetapi kuantitatif, kualitatif, keputusannya juga sistematis dan juga keputusannya evolusioner. Sistematis itu berarti dia punya dasar-dasar yang kuat dengan mempertimbangkan tidak hanya faktor kuantitatif, tapi juga kualitatif. Nah, inilah tadi kalau, di dalam ekonomi kelembagaan motifnya tentu tidak hanya laba. Motifnya tentu tidak hanya, harga gitu. Jadi ada motif-motif non pasar atau motif-motif non ekonomi yang nanti akan menjadi dasar dalam pertukaran dalam ekonomi. Jadi kalau saya mau beli sesuatu, pertimbangan saya bisa saja tidak selalu hanya hanya harga. Kalau klasik kan selalu mengatakan bahwa yang penting laba maksimal atau yang penting biaya minimal, itu klasik gitu. Padahal sebetulnya dalam, perkembangannya yang lebih luas, pertimbangan konsumen untuk membeli sesuatu itu ternyata tidak ada harga. Mungkin ada faktor sosial yang mempengaruhi, mungkin ada pertimbangan kelompok yang mendukung. Nah, termasuk juga ketika produsen melakukan produksi, itu tidak serta-merta yang menjadi pertimbangan adalah motif laba maksimum. Jadi ada motif-motif non-ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan. Bahkan kalau kita sudah berangkat dalam ekonomi politik, bisa saja pertimbangan politik itu mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Jadi sampai seluas itu. Nah, itu adalah inti dari kuliah kedua. Ya, saya akan masuk dengan, sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira ekonomi kelembagaan ini kita mau jalannya tuh kemana? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum saya masuk dengan materi hari ini untuk kuliah ketiga, silakan. Ada yang ingin bertanya? Sudah ada yang nonton videonya? Belum? Sudah ada yang nonton belum videonya? Bu, belum ditonton, Bu. Belum Karena ya? Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi tolong videonya disimak, ditonton supaya nanti paham apa inti dari paradigma kelembagaan. Semua materi perkuliahan saya itu saya ambil dari buku Erani Yustika ya. Jadi Prof. Erani Yustika, penerbit Gramedia. Jadi nanti silahkan kalau ada yang mau beli, bisa dibeli dan bisa dibaca di bukunya sebagai bahan pendukung. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya lanjutkan dengan materi kuliah ketiga terkait dengan ekonomi biaya transaksi. Nah, salah satu efek saya. Nah, salah satu efek dari adanya ekonomi kelembagaan itu adalah adanya biaya transaksi yang muncul. Jadi ketika, kemudian kelembagaan menjadi pertimbangan dalam keputusan-keputusan ekonomi, ketika kelembagaan kemudian menjadi pertimbangan dalam produksi, ya, maka tentu ada biaya yang muncul, namanya biaya transaksi. Nah, kita akan masuk. Eee Tapi sebelum saya masuk ke sini, kira-kira paham ya mata kuliah ini mau dibawa kemana gitu kira-kira? Paham nggak? Silahkan. Ada yang ingin share?
Dimas, Brilian, silakan Dimas. Dimas ada di mana? Ini kosong gambarnya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Terkait dengan eh, masuknya kelembagaan atau sistem sosial budaya organisasi itu ke dalam pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Sudah paham ya? Paham nggak dengan ekonomi mikro? Kalau di ekonomi mikro itu kan ketika konsumen membeli sesuatu, yang jadi pertimbangan utama itu adalah harga. Paham nggak kira-kira sampai sini? Tahu nggak itu? Ada di teori mana? Haris, kalau belajar di mata kuliah apa ya yang mengatakan bahwa kalau konsumen mau beli sesuatu, itu pertimbangannya adalah harga. Itu ada di teori mana kira-kira? Haris? Teori, di mata kuliah apa kalau nggak tahu teorinya? Ekonomi mikro. Ekonomi mikro. Bicara tentang apa? Perilaku? Perilaku apa? Perilaku apa? Grisheldalogi. Panggilnya apa nih? Grishelda? Isel, Bu. Panggilnya apa? Isa? Isel. Isel. Perilaku apa di ekonomi mikro kita belajar bahwa konsumen itu kalau dia beli sesuatu yang jadi pertimbangan utama itu adalah harga. Perilaku apa yang kita pelajari di ekonomi mikro? Perilaku? Masih ingat? Perilaku apa? Perilaku apa? Perilaku konsumen. Wong saya sudah bolak-balik bicara konsumen kok. Perilaku konsumen. Teori yang bicara tentang perilaku konsumen itu teori apa? Teori apa? Ayub, coba Ayub. Silakan Ayub. Hukum apa yang kita pakai kalau konsumen mau membeli sesuatu? Hukum apa namanya? Jika harga naik, maka, nah itu hukum apa namanya? Masih ingat nggak? Masih ingat hukum supply dan demand? Jadi hukum supply atau hukum demand? Hukum demand, Bu. Demand. Apa bunyi hukum demand itu? Kalau harga naik, maka Jika harga naik, maka supply akan bertambah, Bu. Permintaan akan bertambah, Bu. permintaan itu sama nggak dengan supply? Beda, Bu. Nah, coba diulang. Jika harga naik, maka Jika harga naik, maka permintaan akan bertambah, Bu. jika harga naik, maka permintaan akan bertambah. Yakin? Seperti itu. Berkurang, Bu. Berkurang. Hukum demand itu mengatakan kalau harga naik, maka demand-nya turun. Konsumen pasti nggak mau beli barang kalau harganya naik. Kan gitu ya. Konsumen nggak mau beli barang kalau harganya naik. Nah, itu semua teorinya klasik atau neoklasik. Jadi pertimbangan mereka itu semuanya kuantitatif. Semuanya ekonomi pertimbangannya. Tetapi ekonomi kelembagaan itu memasukkan pandangan baru bahwa motif motif konsumen atau produsen dalam melakukan tindakan ekonomi itu tidak hanya pertimbangan ekonomi. Jadi tidak hanya motif ekonomi, tapi ada motif non ekonomi. Jadi ketika konsumen mau beli sesuatu itu ada motif non ekonomi. Ya, itulah ekonomi kelembagaan dia jadi masuk bahwa ada hal-hal, ada motif-motif non ekonomi yang mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi. Coba Kansa apa ya? Bisa nggak kasih contoh pertimbangan non ekonomi apa yang dimiliki oleh konsumen ketika dia ingin beli barang, ketika dia ingin meminta barang? Motif non ekonomi apa kira-kira?
Apa? Ada nggak motif non-ekonomi yang jadi pertimbangan ketika konsumen mau beli barang? Mungkin kualitas sih, Bu, kualitas atau kebutuhan. Oke, kualitas atau kebutuhan, boleh motif non-ekonomi. Ada nggak yang lain coba? Yang berkaitan dengan bagaimana hubungan perilaku antar individu yang mempengaruhi keputusan dia. Trian, apa ya kira-kira motif non-ekonomi yang mempengaruhi konsumen untuk membeli sesuatu? Yang pertama itu uangnya dulu, Bu, yang pertama. Yang kedua, prioritasnya apakah itu kebutuhan itu bakalan sepenuhnya dipakai atau enggak gitu, Bu. Oke, kalau uang berarti masih ekonomi ya. Kalau prioritas, oke, masuk non-ekonomi tapi masih berkaitan dengan dirinya sendiri. Ada nggak pertimbangan-pertimbangan ya yang kira-kira berkaitan dengan perilaku antar individu gitu loh yang menjadi pertimbangan ekonomi. Ada nggak yang bisa bantu? Jawab Delia, silakan Delia. Bisa? Ada nggak kira-kira pertimbangan yang lain? Ada nggak konsumen itu yang ketika beli barang, mumpung harganya murah, dia beli banyak-banyak supaya nanti dia bisa jual? Ada nggak? Ada ya? Ada nggak yang kayak gitu? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah ya, jadi itu adalah pendorong utamanya sebetulnya adalah bagaimana prediksi dia terhadap kondisi ekonomi ke depan, yang kemudian nanti sebetulnya ujung-ujungnya karena ingin mendapat keuntungan ekonomi. Paham nggak kira-kira? Nah, ketika konsumen mengatakan bahwa aku harus stok banyak supaya nanti ketika harganya tinggi aku bisa jual, itu adalah faktor kelembagaan, itu adalah ekonomi kelembagaan. Ketika kemudian konsumen mengatakan bahwa, oh ke depan kemungkinan akan ada kelangkaan barang, sehingga sekarang saya harus beli banyak. Nah itu adalah salah satu motif non-ekonomi. Paham nggak sampai sini? Jadi apa itu motif non-ekonomi? Motif non-ekonomi itu adalah motif-motif yang ketika konsumen mau melakukan perilaku ekonomi itu yang jadi pertimbangan dia bukan harga, bukan uang, bukan pendapatan yang dia punya gitu ya. Tapi kalau seandainya yang jadi pertimbangan dia itu hanya harga, kalau seandainya yang jadi pertimbangan dia itu hanya pendapatan yang dia punya, itu berarti dia masih jadi ekonomnya klasik atau neoklasik. Tetapi ketika dia sudah mempertimbangkan bahwa ke depan itu kemungkinan ya, ke depan itu kemungkinan akan ada kelangkaan barang. Kemungkinan ke depan itu harganya bakal turun, bakal naik. Kemungkinan ke depan itu kita akan kesulitan dapat bahan baku. Nah, itu berarti motif-motif non-ekonomi yang menyebabkan konsumen atau produsen melakukan tindakan ekonomi. Bisa ikutin sampai sini? Karena itu, ya, terkadang ekonomi kelembagaan itu justru lebih banyak menganalisis nantinya ya kepada penyimpangan-penyimpangan kelembagaannya. Jadi misalnya gini, ketika dia memprediksi ke depan bahwa harga akan naik, maka dia stok barangnya, dia simpan barangnya seperti kasus minyak goreng misalnya. Itu adalah gangguan ekonomi kelembagaan. Kenapa dia nyimpan? Pertimbangan dia nyimpan itu adalah motif non-ekonomi yang dia punya. Gitu. Bisa ikutin? Kenapa sudah tahu produksi beras di dalam negeri lagi panen, kok masih impor beras? Bisa ikutin nggak? Ya, itu adalah gangguan ekonomi kelembagaan. Nah, itu ke depan. Itu yang nanti akan kita pelajari ke depan. Jadi, hari ini saya akan masuk dengan materi utama terkait dengan teori ekonomi biaya transaksi. Materinya terdiri dari pertama pendahuluan, kedua rasionalitas perilaku terbatas dan perilaku opportunities. Kemudian ketiga ada biaya transaksi dan efisiensi ekonomi, keempat adalah karakteristik transaksi dan biaya transaksi, kelima adalah klasifikasi biaya transaksi, dan yang keenam adalah contoh jurnal yang melakukan riset, menganalisis tentang bagaimana biaya transaksi itu muncul dalam aktivitas ekonomi. Kita lihat yang pertama, pendahuluan.
Salah satu alat analisis dalam ekonomi kelembagaan yang populer adalah ekonomi biaya transaksi atau transaction cost economics. Transaction cost economics bertujuan untuk mengukur efisien tidaknya desain kelembagaan. Asumsinya, makin tinggi biaya transaksi berarti desain kelembagaannya makin nggak efisien. Ya, artinya apa? Kalau biaya transaksinya tinggi, berarti masih ada hambatan dalam ekonomi kelembagaan. Seperti itu. Nah, yang kedua, persoalannya adalah karena yang dianalisis, aduh, Masya Allah, sebentar ya, ada bel nih kalau di rumah nih begini nih. Sebentar ya. Oke. Nah, tetapi ketika kita bicara ekonomi biaya transaksi, nah ternyata ekonomi biaya transaksi ini susah mau menghitungnya gitu. Orang tidak sepakat gimana sih cara mengukur biaya transaksi? Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata setiap kegiatan, setiap aktivitas ekonomi itu biaya transaksinya tuh spesifik sehingga kalau di dalam ekonomi klasik kan kita tahu tuh bahwa pendapatan itu adalah penerimaan dikurang biaya total. Di dalam ekonomi klasik kita tahu bahwa biaya produksi itu adalah jumlah dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Kita jelas tuh komponen biaya variabelnya apa. Nah, tetapi ketika kita bicara ekonomi kelembagaan, karena biaya transaksi ini bersifat spesifik, kita hanya bisa bicara biaya transaksi, dah itu aja. Kita tidak bisa mendefinisikan secara detail bahwa biaya transaksi itu adalah jumlah dari A ditambah B ditambah C. Nah itu adalah, salah satu hambatan, dari pendefinisian dari pengukuran, untuk, biaya transaksi tadi. Bentar bentar. Oke. Kemudian ada beberapa ahli ekonomi kelembagaan yang mencoba mendefinisikan biaya transaksi. Yang pertama adalah Oliver Williamson yang mendefinisikan biaya transaksi itu sebagai biaya untuk menjalankan sistem ekonomi. Kemudian tahun 81 Dorfman mengartikan biaya transaksi itu adalah biaya untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga ada Douglas yang menyebutkan biaya transaksi itu adalah biaya untuk menspesifikasi dan mengadakan kontrak yang mendasari pertukaran dengan sendirinya mencakup biaya organisasi politik dan ekonomi. Dengan demikian meliputi nanti akan ada biaya negosiasi misalnya dalam transaksi, ada biaya pencarian dalam proses produksi, dan ada biaya pelaksanaan kontrak. Nah, kenapa ada biaya transaksi?
Ya, sekarang kita mau lihat dulu kenapa sih kok dalam ekonomi itu yang menjadi pertimbangan ternyata tidak hanya harga, tapi ada motif-motif non-ekonomi yang kemudian akhirnya meng-create biaya transaksi. Yang pertama, kenapa biaya transaksi muncul? Karena ada bounded rationality. Apa itu bounded rationality? Bounded rationality itu karena ada keterbatasan manusia dalam mengelola informasi dan menyelesaikan persoalan yang digunakan dalam memutuskan satu tindakan. Jadi manusia itu kita gitu ya sebagai, konsumen maupun sebagai produsen, ketika mau ngambil keputusan ekonomi itu punya keterbatasan dalam mendapat dan mengelola informasi. Nah itu namanya bounded rationality. Ya. Jadi kenapa terjadi bounded rationality? Pertama karena keterbatasan kapasitas komputasi, jadi perhitungan individu untuk memahami informasi yang kompleks. Yang kedua adalah terjadinya informasi yang tidak lengkap atau ketidakpastian informasi. Jadi yang pertama, kemampuan kita dalam mengolah data mengenai informasi itu terbatas. Yang kedua, informasi yang kita dapat itu juga nggak lengkap akibat ada informational uncertainty, ketidakpastian informasi. Jadi itulah yang menyebabkan akhirnya muncul biaya transaksi. Misalnya nih, eee, kenapa ketika harga beras sudah naik gitu ya, kenapa ketika harga beras naik tetapi harga beras di petani nggak naik? Itu karena bounded rationality, karena keterbatasan petani dalam mengelola informasi. Jadi walaupun harga beras di tingkat konsumen naik, sampai ke petani tetap tidak naik. Nah itu adalah bounded rationality. Nah ternyata bounded rationality ini nggak cukup gitu sebagai penyebab munculnya biaya transaksi. Ada yang lain, apa itu? Perilaku opportunistik. Ya, jadi bounded rationality, sudah manusianya terbatas untuk dapat dan mengelola informasi, ternyata ada perilaku oportunistik. Apa itu? Perilaku untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi orang tahu, jadi misalnya nih, eee eee, transmisi harga dari konsumen ke petani. Orang tahu bahwa petani itu dapat informasinya nggak lengkap, gitu ya. Akhirnya apa? Muncullah perilaku oportunistik dari pedagang. Pedagang, orang yang cenderung misalnya mau ngambil kepentingan pribadi, dia sengaja melakukan perilaku oportunistik, tidak menyampaikan bahwa harga di tingkat konsumen sudah naik supaya nanti pedagang bisa dapat keuntungan lebih banyak. Jadi yang menikmati selama ini, yang menikmati peningkatan harga itu adalah pedagang. Itulah yang disebut dengan perilaku oportunistik. Bisa ikutin nggak sampai sini? Jadi ketika kita bicara, hubungan kelembagaan ya kan antara petani, pedagang, sama konsumen itu kan satu sistem kelembagaan tuh sebetulnya. Ternyata ada gangguan kelembagaan di dalamnya yang akhirnya menyebabkan munculnya biaya transaksi. Biaya transaksi muncul karena petani punya keterbatasan informasi, sementara pedagang melakukan perilaku oportunistik. Paham nggak kira-kira sampai sini? Itulah salah satu yang mendorong terjadinya biaya transaksi. Sama, kalau kita mau bikin sesuatu nih, saya mau bikin KTP ini di luar pertanian misalnya, saya mau bikin KTP, atau saya mau bikin SIM. Biaya bikin SIM itu 120.000 cuma. Kalau kita langsung datang, urus sendiri, ikutin prosedur itu cuma 120.000 kalau bikin SIM mobil. Tetapi karena ada gangguan kelembagaan, ada yang mau melakukan perilaku oportunistik, kemudian saya misalnya sebagai orang yang perlu dengan SIM tidak tahu bahwa sebetulnya biayanya 120.000 atau saya juga punya keterbatasan kapasitas komputasi, maka akhirnya saya bayarnya 750.000. Paham nggak kira-kira? Selisih dari 120.000 menjadi 750.000 itulah yang namanya biaya transaksi. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya sampai sini silahkan. Nggak ada? Apa akibat, dari rasionalitas terbatas dan perilaku oportunis? Pertama bahwa
Kita cenderung akan menghindarkan kerugian. Jadi misalnya nih, si pedagang pasti nggak mau rugi, itu yang pertama. Kedua, akan ada penyimpangan moral. Yang ketiga, akan ada penipuan. Yang keempat, orang-orang yang harusnya punya tanggung jawab jadi melalaikan tanggung jawab. Dan ada beberapa hal-hal lain yang menjadi akibat dari rasionalitas terbatas dan perilaku oportunitis. Biaya transaksi positif itu muncul karena adanya rasionalitas terbatas dan perilaku oportunitis. Biaya transaksi positif itu maksudnya munculnya ada biaya transaksi gitu karena, si petani tadi tidak dapat informasi, si pedagang melakukan rasionalitas, melakukan, perilaku oportunis. Nah, bagaimana mengatasi rasionalitas terbatas dan perilaku oportunis? Yang pertama, untuk mengatasi, rasionalitas terbatas dan perilaku oportunis, yang harus kita pertimbangkan adalah mengukur atribut yang dapat dinilai, sehingga proses pertukaran atau, transaksi itu terjadi secara smooth, mulus. Banyak kasus batal transaksi karena ketidaklengkapan informasi atau atribut mengenai produk, terutama untuk produk pertanian yang heterogen. Yang kedua, kita harus melindungi hak-hak atas barang atau jasa yang telah dipertukarkan dan melakukan regulasi dan menegakkan kesepakatan. Jadi, bagaimana caranya supaya rasionalitas terbatas dan perilaku oportunis ini tidak terjadi? Harus jelas nih barang yang dipertukarkan apa. Supaya si petani tidak dibodohi oleh pedagang, maka harus ada kesepakatan sebelumnya. Beras yang mau dijual seperti apa. Kalau sekarang, petani cenderung tidak punya daya tawar ke pedagang, karena misalnya petani dari awal sudah terjebak pinjaman ke pedagang, jadi ada ijon. Nah, itu akan mengurangi hak-hak petani untuk bisa mendapatkan harga yang baik. Kemudian tidak ada juga kesepakatan tertulis barang yang akan dipertukarkan itu bentuknya apa. Yang ketiga, kalau toh sudah ada kesepakatan, kemudian ada pelanggaran, tidak ada penegakan hukum. Nah, itu beberapa hal yang harus dilakukan kalau kita ingin menegakkan supaya tidak ada rasionalitas terbatas dan perilaku oportunis dalam ekonomi kelembagaan. Yang ketiga adalah biaya transaksi dan efisiensi ekonomi. Biaya transaksi dan efisiensi ekonomi. Jadi dalam komunitas masyarakat tradisional di pedesaan, di mana modal sosial sangat kuat, biaya transaksi biasanya rendah, ya. Jadi kalau di desa tuh, kalau modal sosialnya kuat, biaya transaksinya rendah. Biasanya apa? Misalnya di awal. Kalau dulu pada saat awal tanam, petani akan sama-sama mengolah sawahnya. Jadi hari ini mengolah lahan si A, besok, mengelola lahan si B, besoknya lagi C, terus sama-sama ngolah lahan. Sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan. Tapi kalau sekarang, kondisi modal sosial di daerah pedesaan itu sudah mulai turun gitu ya, jadi, modal sosialnya sudah lemah, maka biaya transaksinya muncul. Apa akibatnya? Akibatnya kalau ngolah lahan nggak bisa lagi sama-sama, harus bayar, cari tenaga kerja terus dia bayar. Artinya apa? Ketika masyarakat semakin kompleks dan hubungan tidak lagi bersifat personal, maka biaya transaksi semakin mahal dan menyebabkan transaksi ekonomi menjadi tidak efisien. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, maka biaya transaksinya harus turun. Jadi supaya ekonominya efisien, biaya transaksi harus turun. Bagaimana caranya? Diperlukan kelembagaan yang mendukung ketersediaan informasi, perlindungan hak kepemilikan, kepastian hak kepemilikan, ketersediaan mekanisme konflik, dan penegakan kesepakatan. Supaya nanti biaya transaksinya rendah. Jadi orang nggak ada yang ambil untung dari kegiatan kita itu. Eh, Inefisiensi ekonomi dalam wujud kenaikan biaya transaksi bisa terjadi karena lemahnya jaminan hak kepemilikan, penyimpangan pengukuran atas tugas yang kompleks, penyimpangan intertemporal karena kontrak yang timpang, atau ketersembunyian informasi,
penyalahgunaan strategis, dan penyimpangan karena kelemahan kelembagaan serta kelemahan integritas. Inilah semua yang menyebabkan terjadinya inefisiensi ekonomi. Di Indonesia, ya, yang menyebabkan inefisiensi ekonomi itu ya ini, biaya transaksi. Kita nggak menghormati hak kepemilikan orang lain, jadi sudah tahu lahannya itu milik siapa, terus kita ambil misalnya ya. Kemudian penyalahgunaan kewenangan, kemudian kita punya informasi tapi kita tidak sampaikan ke orang lain, kita tidak punya petugas berwenang, juga tidak punya integritas untuk menegakkan kesepakatan. Itulah yang menyebabkan akhirnya terjadi inefisiensi ekonomi. Terutama di Indonesia, inefisiensi ekonomi itu tidak hanya terjadi karena harga, tapi lebih banyak karena gangguan kelembagaan. Yang akhirnya menyebabkan biaya transaksinya naik dan akhirnya berakibat pada inefisiensi ekonomi. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu supaya biaya transaksinya bisa turun? Maka kita harus lakukan biaya adaptasi. Diperlukan biaya adaptasi yang meliputi biaya akibat dari kontrak yang terjadi tidak optimal akibat perubahan situasi. Kita harus keluarkan biaya negosiasi untuk dapatkan kontrak. Jadi kita harus bikin kesepakatan antara pedagang dengan petani. Tetapi ketika harus buat kesepakatan antara pedagang dan petani, muncul juga biaya transaksi namanya biaya negosiasi. Bahkan ketika terjadi sengketa di pengadilan, akan ada biaya arbitrase misalnya. Itu semua biaya adaptasi akibat inefisiensi ekonomi. Nah, ini adalah skema tingkatan biaya transaksi. Jadi biaya transaksi itu bahkan bisa muncul, ya. Biaya transaksi itu bahkan bisa muncul mulai dari level individu, level pemerintah, bahkan sampai level ke lingkungannya. Jadi efeknya panjang gitu ketika gangguan itu terjadi di level individu, dia akan naik ke antar individu, akan naik ke tata kelola, bahkan akan mengganggu ke lingkungan kelembagaannya. Ini ya penjelasan skemanya, nanti silakan dibaca. Nah, contoh, Pemda itu merupakan pemerintah, ya. Transaksi yang terjadi dipengaruhi oleh kelembagaan internal dan eksternal. Kalau negara juga sama, itu adalah pemerintahan tapi di level negara. Transaksi terjadi mengikuti level internal, tetapi juga dipengaruhi lingkungan eksternal atau lingkungan global. Semakin kompleks transaksi, maka biayanya juga akan semakin mahal. Karakteristik biaya transaksi. Karakteristik biaya transaksi itu akan mempengaruhi biaya transaksinya. Menurut Williamson, ada 3 karakteristik transaksi. Yang pertama adalah ketidakpastian, terutama terkait dengan produksi, supply, demand, fluktuasi harga, iklim, itu juga akan mengakibatkan ketidakpastian. Yang kedua adalah frekuensi, tergantung pada keadaan dan kemampuan produksi. Dan yang ketiga adalah spesifitas, yang meliputi site specified, physical asset specified, human asset specificity, dan aset yang spesifik akan membatasi kegiatan tertentu yang memiliki transaksi yang terbatas. Ketiga karakteristik ini sebetulnya jadi tiga-tiganya ini terkait dengan asimetri informasi. Kondisi asimetri, ya, jadi asimetri informasi itu adalah kondisi di mana tidak semua orang dalam satu lingkup ekonomi, dalam satu sistem ekonomi mendapat informasi yang sama. Makanya dia disebut asimetri. Nah, untuk membuat informasinya dari asimetri menjadi simetri, menjadi sama, itu tentu ada biaya. Ya. Nah, biaya ini juga disebut dengan biaya transaksi. Zhang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi biaya transaksi adalah sebagai berikut, yaitu karakteristik benda dan hak atas benda tersebut, identitas aktornya, siapa yang akan melakukan, dan situasi teknis dan sosial dalam penataan pertukaran. Inilah yang akan mempengaruhi besar kecilnya biaya transaksi. Ya, ini adalah determinan biaya transaksi. Apa saja yang mempengaruhi biaya transaksi?
Yang pertama adalah atribut perilaku dari aktornya, rasionalitas terbatas tadi dan perilaku oportunis dia. Apalagi yang mempengaruhi biaya transaksi? Lingkungan kelembagaannya. Ada nggak kontrak, agreement antara pihak satu dengan pihak dua? Ada nggak budaya yang mengikat kondisinya? Kemudian ada atribut transaksinya tadi, ketidakpastian, spesifikasi aset, frekuensinya seperti apa, dan ada nggak struktur tata kelolanya, misalnya ada pasar, ada hierarkinya, ada kebijakan, regulasi. Nah, inilah semua yang mempengaruhi biaya transaksi. Klasifikasi biaya transaksi, eee, mungkin sebelumnya saya jelasin dulu apa beda antara biaya transaksi dengan biaya produksi dan biaya transaksi. Biaya produksi itu biaya yang dikeluarkan untuk mengubah faktor produksi dari input menjadi output. Jadi input itu atau biaya produksi itu adalah tanah, tenaga kerja, modal, manajemen atau kewirausahaan. Kalau biaya transaksi itu apa? Biaya untuk mencari informasi, biaya untuk negosiasi, biaya untuk pelaksanaan keputusan, biaya untuk monitoring kegiatan kita, atau bahkan ada biaya pemaksaan untuk kasus-kasus di mana terjadi gangguan kelembagaannya. Jadi beda ya antara biaya produksi dengan biaya transaksi. Walaupun nanti ketika kita sudah melakukan identifikasi biaya transaksi, maka biaya transaksi ini bisa masuk ke dalam komponen biaya produksinya. Jadi biaya produksinya jadi naik akhirnya karena ada biaya transaksi. Klasifikasi UNDP klasifikasi biaya transaksi menurut UNDP ada biaya administrasi, ya, ada biaya administrasi, ada biaya tidak langsung, dan biaya oportunis. Apa itu biaya administrasi? Meliputi semua pengeluaran terkait dengan administrasi. Biaya tidak langsung ada biaya yang muncul sebagai dampak dari upaya mencapai tujuan, dan biaya oportunitas itu adalah keuntungan yang hilang akibat dari pilihan-pilihan transaksi. Ya. Yang kedua, klasifikasi biaya transaksi ada biaya tenaga kerja, biaya mengolah informasi, biaya koordinasi. Jadi kita datang ke kantor untuk koordinasi, kita datang ke penyuluh, ke petani misalnya, itu masuk ke dalam biaya transaksi. Biaya memotivasi pelayanan, biaya mengelola distributor, akhirnya masuk ke dalam biaya transaksi. Kalau menurut North and Thomas, biaya transaksi itu adalah biaya pencarian, yaitu biaya untuk mendapatkan informasi tentang keuntungan atau kerugian dari proyek. Lalu ada biaya negosiasi, biaya untuk merundingkan syarat-syarat, dan ada biaya pelaksanaan. Nah, ini contoh biaya transaksi ya. Ada travel cost, ada opportunity cost, ada tax atau pajak, ada biaya komunikasi, dan ada biaya fotokopi dan sebagainya. Ini menurut Hussein et al., Furobon dan Richer, serta menurut Jacque tahun 2011. Nah, ini contoh biaya transaksi di Indonesia ya. Jadi salah satu riset yang mencoba mengidentifikasi biaya transaksi yang ada di kegiatan perikanan tangkap di Indonesia. Apabila kita mencoba menghitung harga jual ikan, maka secara teori harusnya kita hanya menghitung biaya produksi meliputi biaya tenaga kerja, kapital, dan teknologi yang kita pakai untuk menangkap ikan. Sedangkan teori biaya transaksi menjelaskan bahwa sebenarnya ada biaya yang lain harus dilakukan dalam sistem penjualan, yaitu biaya untuk bertransaksi. Biaya transaksi dalam usaha penangkapan ikan meliputi apa yang harus dikeluarkan untuk memperoleh informasi mengenai harga ikan. Jadi dia searching-searching internet. Nah, itu masuk dalam biaya transaksi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat izin, kan kalau perikanan tangkap itu nggak bisa asal tangkap, harus dapat izin. Biaya izinnya, biaya untuk eksplorasi sumber dayanya, biaya investasi, biaya melaut, biaya retribusi hasil tangkap, itu semua masuk ke dalam biaya transaksi. Ya, jadi, formula biaya transaksi itu adalah total dari komponen-komponennya, tapi tadi, komponennya itu spesifik gitu ya. Kita nggak bisa, tadi disampaikan di depan bahwa biaya transaksi ini spesifik untuk setiap aktivitas. Ini adalah contoh biaya transaksi dan analisis keuntungan petani pada sistem resi gudang kopi Arabica Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Nah, ini ada biaya-biaya transaksi yang muncul ya setelah dihitung. Ini adalah komponen biaya transaksi pada aktivitas tunda jual
sistem resi gudang kopi Arabica Gayo di Kabupaten Aceh, dan ini ada sistem biaya transaksi pada aktivitas pembiayaan. Kalau yang ini tunda jual, ini aktivitas pembiayaannya. Juga untuk sistem resi gudang Arabica Gayo di Kabupaten Aceh. Jadi ini adalah biaya untuk aktivitas pembiayaan, ini untuk tunda jual. Nah, kalau kita lihat ternyata ini adalah volume kopi yang diperdagangkan, harga kopi, nilai kopi itu adalah volume dikali harga berarti 75 juta. Nilai kontraknya adalah harga kontraknya adalah 98.000. Nilai kontraknya berarti 114 juta, 1.700 dikali dengan 98.000, biayanya adalah 42.000. Kemudian ada biaya pembiayaannya adalah 42.000. Lalu ada biaya pelaksanaan, ada biaya asuransi, meterai. Nah, inilah kemudian ada biaya transaksi per kilogram 90. TC, total cost, lalu ada total revenue, dan ada total profit. Sehingga nanti biaya transaksi ini akan masuk menjadi komponen dalam total cost-nya. Ya. Demikian terkait biaya transaksi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi perkuliahan hari ini. Silakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada? Silakan. Ada? Paham nggak kira-kira? Coba Rani Triputri. Rani, tadi saya jelasin apa ya Rani? Silakan. Silakan Rani, tadi saya jelasin apa? Silakan Rani. Rani bisa dengar suara Ibu? Tadi saya jelasin apa Rani? Tentang apa? Nggak terdengar suaranya Rani? Oh baik, coba tulis di chat. Saya jelasin apa tadi? Silakan. Saya jelasin apa tadi? Rani? Ikhlasul amal. Tadi saya jelasin apa tadi? Ibu tadi jelasin apa ikhlasul amal? Suara Ibu kedengeran nggak ya? Suara Ibu kedengeran nggak? Coba di chat. Kedengeran nggak suara Ibu? Terdengar ya? Tapi saya nggak bisa dengar suara. Coba yang lain ada nggak? Saya nggak bisa dengar suara. Coba yang lain ada nggak? Nah, coba yang lain. Kayaknya speaker saya bagus kalau saya lihat sini. Coba Ayub. Ayub bisa bantu bersuara? Iya, Bu, terdengar, Bu. Ada suaranya. Jadi Rani tadi atau pura-pura nggak terdengar. Jadi suuzon nih saya. Ikhlasul amal tadi? Terdengar, Bu, suaranya, Bu. Oke. Nah, ini baru terdengar. Jadi Maaf, tadi kita Ibu, saya tadi sudah berbicara, Ibu. gitu ya. Jadi tadi kita belajar tentang apa? Silakan. Rani? Tentang penelitian opportunity cost, Ibu. Opportunity cost ya. Ada dua kata kunci yang kita pelajari hari ini. Apa coba? Opportunity cost itu masih di awal aja tadi.
Ayub bisa bantu kita belajar apa hari ini? 2 kata kunci aja. Tentang itu, Bu, biaya produksi dan biaya transaksi, Bu. Biaya transaksi. Ya, Bu. Ya. Ada yang tahu apa itu bounded rationality? Sundriani, silakan Sundriani. Apa itu bounded rationality? Sundriani, silakan. Sundriani, apa itu bounded rationality? Apa itu bounded rationality? Nah, kan pada nggak tahu. Bisa menjawab, Bu. Silakan Enggak, Ayub. Bu. Oke, Ayub duluan. Oke, Jadi silakan. bounded opportunity itu adalah keterbatasan manusia dalam mengelola informasi dan menyelesaikan persoalan, Bu, dalam sektor ekonomi, Bu. Baik, terima kasih. Siapa tadi? Ibel? Ibel ya, tadi satu lagi yang mau Saya, jawab. Oh, langsung, silakan. bounded rationality tadi, Bu, adalah keterbatasan manusia dalam mengelola informasi dan memutuskan suatu tindakan dalam kehidupan, Bu. Terima Oke. kasih. Ya, yang kedua yang menyebabkan biaya transaksi itu adalah perilaku oportunis ya. Ada yang bisa bantu Miko? Silakan Miko, apa tuh? Oke, siapa sebentar? Siapa? Gladys, Ibu. Gladys, silakan Gladys. Coba. Apa itu? Perilaku opportunistic atau opportunistic behavior itu Mm-mm. perilaku manusia untuk mencari kepentingan pribadi, Bu. Nah, jadi untuk mencari keuntungan pribadi. Makanya kalau ada temennya misalnya gitu, tuh oportunis tuh gitu. Suka nggak denger gitu? Tuh manusia oportunis. Berarti dia itu cuma mau mementingkan kepentingan pribadi dia aja. Itu manusia oportunis. Jadi ke sini dia mau ambil untung, ke sana dia mau ambil untung, ada. Kita biasanya akan menemukan manusia-manusia yang suka oportunis gitu dalam pergaulan kita sehari-hari. Nah, itu memang dari manusiawi kita itu memang seperti itu dua. Nah, gangguan perilaku oportunis dan gangguan bounded rationality inilah yang akhirnya memunculkan ekonomi kelembagaan tadi. Akhirnya muncullah yang disebut dengan ekonomi biaya transaksi. Harusnya udah ada biaya, karena manusia tadi mau ambil untung, jadi gini, karena pedagang tadi mau ambil untuknya yang kebanyakan, akhirnya biaya transaksinya jadi naik. Paham nggak kira-kira? Nah, dalam konsepnya, selama ini kan kita tahu biaya produksi itu adalah total dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Misalnya gitu ya. Bisa ikutin nggak? Ya. Tetapi akibatnya apa? Ketika dalam satu, kan kalau petani itu kan kelembagaan juga tuh sebetulnya ya, kan sudah belajar sama Pak, ini kelembagaan tuh Pak. Petani itu kan kelembagaan juga. Maka ketika ada biaya transaksi di sana, akhirnya biaya produksi si petani itu jadinya naik. Paham nggak kira-kira sampai sini? Atau justru karena petani menerima harga yang rendah, ya. Kenapa petani menerima harga yang rendah? Karena biaya transaksinya naik, karena keuntungan yang diambil pedagang itu jadi naik. Itulah gambaran keuntungan yang diambil pedagang itu adalah gambaran biaya transaksi yang harus dikeluarkan petani ketika si petaninya tidak dapat informasi yang lengkap mengenai harga padi, harga beras, kira-kira gitu. Bisa ikutin nggak? Bisa ikutin ya? Jadi maksud saya, ketika selama ini kan mindset kita itu selama semester 1, selama semester 2, kita sebetulnya di dalam semua materi perkuliahan kita itu adalah materinya klasik. Bahkan ketika nanti masuk ke mata kuliah ekonomi produksi, bahkan ketika nanti masuk ke mata kuliah manajemen usaha tani, itu semuanya teori-teorinya klasik. Ekonom-ekonom klasik yang mengatakan bahwa keuntungan itu hanya bisa di-create oleh harga. Paham nggak kira-kira sampai sini? Tapi ternyata ada loh faktor lain yang mempengaruhi keuntungan itu, yaitu peningkatan biaya tadi, peningkatan biaya transaksi. Ketika petani juga kalau gitu kita bikin kontrak gitu ya, supaya nanti efisien, supaya nanti petani statusnya kuat.
Ternyata ketika buat kontrak juga ada biaya transaksi, biaya untuk membuat kesepakatan. Bikin sertifikat misalnya gitu. Itu juga akan muncul apa yang disebut dengan biaya transaksi. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke. Kalau gitu saya tanya lagi. Ada yang tahu nggak contoh biaya transaksi itu apa aja sih? Coba Royhan. Royhan nih yang dari tadi belum ngomong. Royhan silakan. Royhan. Royhan M. Silakan Royhan. Apa sih contoh biaya transaksi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari atau karena kita di pertanian ya, kalau di pertanian, apa sih contoh biaya transaksinya? Silakan. Silakan. Royhan, apa Royhan? Iya, Bu. Ya, silakan Royhan. Contoh biaya transaksinya apa? Transaksi membeli kebutuhan pokok, Bu. Transaksi membeli kebutuhan pokok. Maksudnya apa nih? Biaya negosiasi kayak di pasar gitu, Bu. Meminta penurunan harga. Oke, terus? Oke, ada yang bisa mengomentari kalau kita negosiasi harga di pasar, itu biaya transaksi nggak? Terus dari harga berasnya dari 15.000 karena nego jadi 13.000, itu masuk biaya transaksi nggak kira-kira? Ada yang bisa kasih pendapat? Iya, Bu. Ya, silakan. Ihlasul, silakan. Termasuk biaya transaksi nggak kalau harganya jadi turun? Iya, Bu, termasuk biaya transaksi karena saling tawar-menawar, Bu. Oke. Yang lain gimana? Termasuk biaya transaksi nggak kalau dia tawar-menawar? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Itu bukan biaya transaksi karena kalau dia dari harga 15.000 turun jadi 13.000, dia nggak mendapatkan kerugian. Kan tadi kalau biaya transaksi itu kepentingan pribadi gitu, Bu. Yang penting kan kepentingan pribadi gitu, Bu. Oke. Jadi kalau sebetulnya kalau di pasar terkait dengan tawar-menawar harga itu motifnya masih ekonomi, ya. Motifnya masih ekonomi ya sebetulnya. Jadi karena yang kita tawar itu adalah harga. Nah, tetapi kalau kita melihatnya dari sisi si pedagang, nah, pedagang kan jadi keuntungannya turun kan karena transaksi. Maka selisih harganya itu adalah biaya transaksinya si pedagang dalam konteks pedagang. Tetapi dalam konteks konsumen, ketika dia dapat penurunan harga, motif konsumen mau dapat penurunan harga ya pasti motif ekonomi gitu. Paham nggak? Tetapi motif si produsen ketika dia menurunkan harga, pertimbangannya tentu tidak lagi pertimbangan ekonomi, tetapi oh ya udah apa-apa, yang penting volume produksinya naik. Maka dia masuk kalau bagi si produsen dia masuk dalam motif non ekonomi. Nah, itu jadi kita melihat sesuatu tuh harus lebih banyak gitu kira-kira, lebih luas gitu. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Bisa ikutin ya? Jadi ada terkadang gitu ya, ketika dalam satu lembaga ekonomi kan hubungan antara produsen dan konsumen, hubungan antara pembeli dan penjual itu juga lembaga kan kalau menurut Pak Erwin ya, lembaga non formal kan. Jadi ketika kita melakukan transaksi di pasar itu juga lembaga. Ini ketika kita sedang berinteraksi nih, saya dan mahasiswa ekonomi kelembagaan kelas A Palembang ini juga lembaga nih, bentuk lembaga non formal sebetulnya salah satu bentuk lembaganya gitu ya. Karena hari ini saya meminta kuliah online, terus mahasiswa nggak punya kuota, terus akhirnya dia harus keluar kuota, nih biaya transaksi nih beli kuotanya, kira-kira gitu, paham nggak? Atau dalam konteks yang lain, misalnya mahasiswa sebetulnya lebih suka kuliahnya online, tapi ketika saya minta offline, harus datang ke kampus, lalu keluar biaya ongkos transport ke kampus tuh, biaya transaksi tuh jadinya, paham nggak kira-kira? Atau kira-kira gini, harfiahnya seharusnya konsultasi antara dosen dengan pembimbing itu di kampus, antara mahasiswa dengan pembimbing itu di kampus, misalnya gitu.
Kemudian ketika dosennya nggak bisa, dosennya minta mahasiswanya datang ke rumah. Nah, biaya dari kampus ke rumah dosennya tuh biaya transaksi tuh sebetulnya. Gangguan kelembagaan tuh sebetulnya, itu biaya transaksi. Paham nggak? Bisa ikutin? Karena itu biaya transaksi itu disampaikan kalau makin rendah, berarti kegiatan ekonominya tuh makin efisien. Paham nggak? Bisa ya diikutin ya? Jadi makin rendah sebetulnya makin efisien biaya transaksinya. Bisa ikutin. Kalau misalnya saya adalah pengusaha, saya punya usaha hidroponik nih. Kalau saya jual sendiri ke pasar, berarti saya harus jual, saya harus punya lapak, biaya lapak di pasar, ya nggak? Saya harus sewa lapak, saya harus bawa sayur saya ke pasar. Tapi kalau saya jual online, saya nggak perlu bayar sewa lapak. Paham nggak kira-kira? Maka ada biaya transaksi juga di sana, sewa lapaknya. Atau ketika saya jualan di lapak, saya tidak hanya keluar biaya transaksi, ada biaya apa misalnya retribusi keamanan misalnya gitu. Nah, itu biaya retribusi keamanan di pasar itu masuk dalam biaya transaksi yang mengakibatkan transaksi ekonomi itu atau yang mengakibatkan kegiatan ekonomi itu jadi tidak efisien. Kira-kira gitu. Bisa ikutin sampai sini? Jadi dalam konteks ini biaya transaksi yang kita pahami itu adalah biaya yang seharusnya tidak keluar, tapi karena karena kelembagaan ekonomi kita itu tidak efisien tuh dia jadi keluar. Sehingga konsep biaya transaksi itu makin rendah biaya transaksinya, kegiatan ekonominya makin efisien. Seperti itu. Jadi hati-hati melihatnya. Bisa ikutin? Bisa ikutin ya sampai sini ya? Ada yang mau tanya nggak? Dalam kegiatan, hampir semua kegiatan pertanian itu rata-rata tidak efisien. Kenapa? Karena banyak kegiatan pertanian itu tinggi biaya biaya transaksinya. Mau impor beras, atau mau impor sapi. Ya, apa yang mengakibatkan harga impornya jadi mahal? Karena misalnya nih, ada kepentingan ekonomi politik di dalamnya. Ada fee untuk siapa? Ada fee untuk lembaga mana. Nah, itu biaya transaksi semua. Bisa ikutin sampai sini? Sehingga nanti orang-orang yang mengambil untung, tadi kan ada perilaku oportunis ya, ada perilaku oportunis. Nanti kita akan mempelajari juga ada yang namanya free rider. Ada orang dalam konsep ekonomi kelembagaan itu nanti ada free rider namanya. Orang-orang yang ngambil untung dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dia sebetulnya nggak ngapa-ngapain, tapi dia dapat untung. Itu free rider. Itulah yang terjadi di minyak goreng. Itulah yang pernah terjadi di beras. Itulah yang pernah terjadi di impor daging sapi. Kenapa dipaksa impor beras padahal kita sedang panen raya di Indonesia? Karena di dalamnya ada perilaku oportunis. Karena di dalamnya ada biaya transaksi yang akan diperoleh oleh pihak-pihak tertentu. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Bisa? Oke. Kalau ada yang mau tanya lagi, silahkan. Ekonomi kelembagaan ini memang agak lumayan berat ya materinya. Saya juga sebetulnya baru mengajar ekonomi kelembagaan ini 2 tahun ya, 2 tahun ini. Kalau kayak statistik bidang sosek, ekonomet, riset operasional itu sejak saya jadi dosen saya selalu ngajar mata kuliah itu gitu ya. Tapi ekonomi kelembagaan ini saya baru ngajar 2 tahun karena selama ini untuk kakak-kakaknya itu mata kuliah ekonomi kelembagaannya itu salah arah. Jadi kita tuh banyak mata kuliah itu yang salah arah. Kenapa salah arah? Belajar ekonomi kelembagaan tapi yang diajarin tuh hanya kelembagaan. Nah, kira-kira gitu. Bisa ikutin nggak sampai sini? Padahal intinya adalah ekonomi kelembagaan, bukan kelembagaannya saja, tapi lebih sering yang diajari itu tentang kelembagaannya saja gitu. Nah, karena itu saya sebagai kan di kita itu ada beberapa dosen yang basicnya adalah ekonomi agribisnis atau ekonomi pertanian, saya Pak Mirza, Pak Mariadi, Pak Rozi ya. Itu orang-orang ekonomi agribisnis itu mencoba untuk mengembalikan marwah mata kuliah ekonomi kelembagaan itu sebagai ekonomi kelembagaan gitu, bukan kelembagaan saja.
Ya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya sampai sini? Semoga bisa dipahami. Saya mengakui kalau di awal mahasiswa akan sangat rumit menerima materi ini karena belum kebayang gitu ya. Karena kenapa belum kebayang? Karena selama ini kita adalah orang kuantitatif yang segala sesuatu itu harus punya wujud. Sementara ekonomi kelembagaan ini kan tidak berwujud. Ya, tidak berwujud kan ekonomi kelembagaan ini. Kalau selama ini kan harga terbayang. Income tuh wujud. Kalau ini kan enggak. Tadi di awal disampaikan biaya transaksi itu bahkan untuk setiap aktivitas ekonomi itu akan sangat berbeda. Seperti itu. Ya, nanti dibaca kembali materinya. Jika ada, saya juga berharap bisa beli bukunya, ya buku Prof. Erani Yustika, karena nanti materi-materi saya juga banyak hampir semua saya ambil dari sana. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mengerjakan kuis untuk kuliah kedua kemarin ya, yang akan dimulai sore ini. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.